Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Orang tua dan kuasa hukum Bribda Ignatius, korban kasus dugaan polisi tembak polisi, melaporkan kasus meninggalnya anggota keluarga mereka ke Barreskrim Polri. Pihak keluarga menilai ada kejanggalan dari musibah yang menimpa anaknya. Informasi selengkapnya akan disampaikan Valeri Budianto langsung dari Gedung Barreskrim Polri Jakarta. Valeri, apakah kuasa hukum dan orang tua Bribda Ignatius sudah tiba di Barreskrim? Ya, Valeri. Ya, Egan, kuasa hukum dari Bribda Ignatius dan juga pihak keluarga sudah tiba di Gedung Barreskrim Polri sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat atau sekitar 1 jam yang lalu. Mereka datang bersama dengan rombongan. Total kalau tadi kami lihat ada sekitar 5 pihak keluarga dan juga ada sejumlah pihak lainnya yang sudah tiba di lokasi. Kemudian mereka begitu tiba langsung masuk ke dalam Gedung Barreskrim Polri untuk menyampaikan laporan polisi karena mereka menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh penyidik di Reskrim Polda Jawa Barat berupa tewasnya anaknya Bribda Ignatius ini bukan karena faktor kelalaian, melainkan ada faktor-faktor lainnya, di mana diutarakan tadi sebelumnya dalam laporan tersebut mereka menilai ada dugaan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP yang diduga dilakukan oleh 2 pelaku. Total ada 2 pelaku yang dilaporkan. Yang pertama adalah Bribda IMS dan yang kedua adalah Bribka IG, di mana untuk keduanya ini merupakan anggota dari Densus 88 Anti Teror Polri. Tadi kami sempat berbincang dan total ada 5 poin yang akan disampaikan oleh pihak kuasa hukum kepada pihak kepolisian. Untuk poin yang pertama adalah mereka menilai bahwa ada sejumlah bukti yang menunjukkan kalau Bribda Ignatius ini sudah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dan juga situasi yang tidak kondusif sejak awal tahun ini. Dinyatakan bahwa dari laporan ini dinyatakan bahwa Bribda Ignatius ini sering menyatakan kepada kekasihnya maupun kepada orang tua lewat percakapan di salah satu aplikasi sosial media bahwa dirinya ini mendapatkan intimidasi dari senior. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk poin yang kedua adalah ada sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa salah satu pelaku yaitu Bribda IMS yang memanggil Bribda Ignatius ke tempat kejadian perkara melalui telepon salah satu saksi inisial AN dengan nada yang cukup kasar, yaitu menyatakan sini kau. Kemudian untuk poin yang ketiga adalah pihak keluarga ini menemukan bahwa ada fakta kalau Bribda IMS ini telah merencanakan perbuatan ini secara matang, ditujukan dari tindakannya mengisi senjata api yang semula kosong, kemudian diisi dengan magasin, kemudian juga dengan peluru untuk kemudian ditembakkan kepada Bribda Ignatius. Poin yang keempat adalah peristiwa penembakan tersebut, yaitu ketika Bribda IMS ini menembakkan peluru dari senjata api tersebut kepada Bribda Ignatius yang menyebabkan dan juga mengenai lehernya dan akhirnya mengakibatkan kematian. Dan untuk poin yang kelima adalah tindakan dari Bribda IMS ini yang seakan ingin menghilangkan barang bukti berupa percikan darah yang berada di pakaiannya. Kemudian ketika ingin menghilangkan cucian darah tersebut, ia melarikan diri namun ditangkap oleh rekan-rekannya, dan diharapkan dari 5 poin tersebut dapat menunjukkan adanya pemenuhan unsur-unsur dari pasal 340 KUHP, utamanya adalah dengan rencana dan juga sudah direncanakan terlebih dahulu berupa pembunuhan tersebut. Kemudian hal lain yang juga akan disampaikan dan juga diajukan oleh pihak keluarga dan kuasa hukum kepada penyidik Barreskrim Polri dalam laporan polisi kali ini adalah meminta agar para tersangka ini ditunjukkan kepada publik. Karena kita ketahui bersama sebenarnya untuk kedua pelaku ini yaitu Bribda IMS dan juga Bribka IG sudah ditetapkan oleh tersangka dan ditetapkan oleh Direskrimsus Polda Jawa Barat sebagai tersangka dan dinyatakan bersalah. Misalnya untuk Bribda IMS ini sudah dikenakan dengan pasal 338 jungto pasal 359 KUHP, sementara untuk Bribka IG ini sudah disangkakan dengan pasal 338 jungto pasal 56 KUHP atau pasal 359 jungto pasal 56 KUHP. Namun hingga saat ini keduanya masih belum ditujukan kepada publik. Padahal juga keduanya ini juga sudah disanksi etik
oleh pihak polisian melalui sidang kode etik dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik berat dan mereka telah ditempatkan di penempatan khusus Divisi Propam Polri. Kemudian sejumlah bukti juga dihadirkan meski memang enggan untuk dirincikan apa saja bukti-bukti yang dihadirkan, namun salah satu bukti yang dibawa adalah hasil tangkapan layar percakapan antara Bribda Ignatius dengan kekasihnya dan juga keluarganya yang menceritakan bagaimana kondisinya dan juga perilaku dari seniornya selama ini terhadapnya di asrama Polri, dan totalnya itu berjumlah sekitar 80 halaman. Kemudian juga tadi disebutkan ada bukti-bukti lain seperti asal muasal ditemukannya miras dan juga bukti-bukti lainnya. Nah, kita sama-sama nantikan apakah laporan polisi yang diajukan oleh pihak keluarga dan juga kuasa hukum ini diterima atau tidak, karena rencananya nanti usai penyerahan laporan polisi kepada pihak penyidik, baik pihak kuasa hukum maupun keluarga ini akan melakukan konferensi pers untuk menyatakan apa hasil dari penyerahan tersebut dan juga apa poin-poin dan juga langkah lanjutan yang akan dilakukan. Sementara demikian, Egan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya, Valerie Budianto. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.